Adit dan 3 sahabatnya, Raka, Dito, dan Wulan, merencanakan perjalanan mendaki ke salah satu gunung yang terkenal angker di Jawa Barat. Mereka semua cukup berpengalaman mendaki, jadi ketakutan akan mitos dan cerita-cerita seram di gunung ini seolah hanya angin lalu bagi mereka. Namun, di balik tawa dan semangat mereka, Adit menyimpan perasaan ganjil sejak mereka mulai mendaki. Dalam perjalanan, salah satu topik yang mencuat adalah Pasar Setan, sebuah legenda yang telah banyak dikenal oleh pendaki. Mereka mendengar cerita tentang para pendaki yang tersesat dan tiba-tiba menemukan sebuah pasar yang muncul di tengah hutan, sebuah tempat yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih atau yang melanggar pantangan. Ada yang bilang, kalau sampai lihat pasar itu, jangan sekali-kali beli apapun, apalagi kalau kau ingin pulang dengan selamat, ujar Dito, mencoba menakut-nakuti mereka. Aku malah pengen coba lihat kalau memang ada, sahut Raka, tersenyum menyeringai, tak menghiraukan ketegangan yang samar di wajah Adit. Sore mulai menjelang, dan mereka harus segera naik ke pos berikutnya untuk mendirikan tenda sebelum malam. Adit menunduk, merenungkan legenda itu sambil mengikuti teman-temannya. Setelah berjalan beberapa jam, matahari mulai terbenam di balik pepohonan lebat. Udara dingin gunung mulai merayap, membuat mereka menggigil dan bergegas mempercepat langkah. Raka dan Wulan berjalan paling depan, sementara Dito berada tepat di belakang mereka. Adit, yang tertinggal sedikit di belakang, memutuskan untuk berhenti sebentar. Dia harus menyelesaikan urusan pribadi sebelum melanjutkan perjalanan. Saat Adit selesai dan berusaha mengejar, dia mendapati bahwa teman-temannya sudah tak terlihat lagi di depannya. Dia merogoh senter kecil dari tasnya dan mengarahkannya ke jalan setapak di depan, berharap melihat bayangan teman-temannya. Tapi yang ada hanyalah jalan setapak yang kosong. Hanya gemerisik daun dan suara binatang malam yang terdengar. Semakin gelap, semakin lebat juga bayangan-bayangan pepohonan di sekitarnya, seolah-olah hutan itu sendiri ingin menelannya. Adit menelan ludah, mencoba mengatur napasnya yang mulai cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa teman-temannya hanya berjarak beberapa langkah di depan. Tapi entah kenapa, perasaan ganjil kembali menguasainya. Di dalam hati, dia berdoa pelan, memohon agar segera dipertemukan dengan teman-temannya. Namun, dalam heningnya doa itu, dia mulai mendengar suara samar-samar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terdengar di tengah hutan malam yang gelap. Adit berdiri diam, memasang telinga dengan seksama. Di tengah heningnya malam, samar-samar terdengar suara yang tidak asing, tapi terasa sangat janggal untuk didengar di tempat seperti ini. Awalnya ia mengira itu hanya desiran angin atau suara binatang malam, namun semakin ia mendengarkan, semakin jelas bahwa suara itu adalah keramaian. Suara-suara itu terdengar seperti hiruk-pikuk pasar, suara orang-orang berbicara, tawa kecil, gemerincing barang-barang, dan bahkan lantunan musik tradisional yang seakan berasal dari masa lalu. Adit merasa jantungnya berdebar tak menentu. Otaknya mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ada rombongan pendaki lain yang sedang bercanda atau beristirahat di tempat yang tak jauh dari sana. Di tengah kecemasannya, Adit kembali berdoa dalam hati agar tidak ada sesuatu yang buruk menantinya di ujung jalan setapak ini. Suara keramaian itu semakin jelas saat ia terus melangkah, seolah-olah hanya beberapa meter lagi di depannya. Ia mulai melihat kilauan cahaya, redup namun konstan, seperti nyala lentera atau obor yang berkedip-kedip dari balik pepohonan. Cahaya itu menari-nari, memberikan kesan seperti ada perayaan di tengah hutan yang begitu sunyi dan gelap. "Ya Tuhan, apa ini?" gumamnya, hampir tak percaya. Hawa dingin tiba-tiba merambati tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Walaupun logikanya mengatakan untuk berhenti, kakinya malah bergerak maju, seolah tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Semakin dekat, semakin jelas pula keramaian yang kini benar-benar terdengar seperti pasar dengan berbagai suara pedagang yang menawarkan barang-barangnya, tawa pengunjung, dan suara-suara lainnya yang tak lazim terdengar di tengah hutan. Adit memegang erat senter di tangannya, berharap benda itu mampu memberikan sedikit rasa aman. Dengan langkah yang mulai ragu, ia melangkah lebih dalam, menembus bayangan pepohonan, menuju cahaya dan suara yang kini terasa lebih nyata. Dan tiba-tiba,
pemandangan yang tak pernah ia duga terbentang di hadapannya. Di tengah hutan yang gelap, sebuah area terbuka dipenuhi oleh deretan kios-kios kecil. Semuanya disinari oleh nyala obor dan lentera yang tergantung di sekitarnya. Suasana remang-remang itu memberikan kesan yang sangat ganjil, seperti berada di tempat yang bukan di dunia nyata. Adit berdiri mematung, matanya menyusuri setiap detail di depannya. Orang-orang tampak berlalu lalang di antara kios-kios, mengenakan pakaian tradisional yang terlihat usang, mirip dengan busana orang zaman dahulu. Beberapa mengenakan kebaya lusuh, kain jarit, dan ikat kepala batik. Bahkan ada yang mengenakan topi bambu lebar yang biasanya dipakai oleh petani atau pedagang dari zaman kolonial. Mereka berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Adit, seolah-olah kehadirannya tak terlihat sama sekali. Di mana-mana, ia melihat berbagai barang aneh, dari kain usang, kendi-kendi tanah liat, perhiasan tua, hingga boneka-boneka kayu yang terlihat menyeramkan. Pikiran Adit mulai berkecamuk. Ini tak mungkin nyata, tapi indranya menangkap semuanya dengan jelas. Ia mulai berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari segala hal yang tak kasat mata. Namun, tak bisa dipungkiri, ada rasa ingin tahu yang kuat dalam dirinya. Ia teringat kata-kata yang sering diceritakan orang-orang tentang pasar setan, pasar mistis yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang tersesat atau terpilih. Tiba-tiba, langkah Adit terasa semakin berat, dan jantungnya berdegup makin kencang. Ia ingin pergi, tapi kakinya seakan tak bisa bergerak menjauhi tempat ini. Dia hanya bisa melihat ke sekeliling, mengamati wajah-wajah para penjual yang terlihat aneh dan pucat, seolah-olah bukan manusia. Mereka semua tetap diam. Tatapan mereka kosong namun tetap fokus pada barang dagangan masing-masing. Tanpa sadar, Adit menggenggam senter di tangannya lebih erat, seolah benda itu adalah satu-satunya penghubungnya dengan kenyataan. Tapi setiap kali ia mencoba menguatkan diri untuk berbalik dan pergi, sebuah dorongan aneh membuatnya melangkah lebih dalam ke dalam pasar gaib tersebut. Adit merasa tubuhnya seperti tak lagi mendengarkan perintahnya sendiri. Kakinya melangkah maju, meskipun hatinya berteriak untuk berbalik dan lari sejauh mungkin dari tempat ini. Ia merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya lebih dalam ke tengah pasar gaib tersebut. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, namun dorongan misterius itu semakin kuat, memaksanya untuk terus maju. Adit mulai berdoa lebih khusyuk, berharap mendapatkan kekuatan untuk menghentikan langkah kakinya yang seolah berjalan sendiri. Namun, seiring dengan doanya, suara keramaian di pasar malah terdengar semakin jelas dan keras, seakan seluruh pasar menyadari kehadirannya. Sambil melangkah, Adit mulai menyadari detail yang sebelumnya tak terlalu diperhatikannya. Beberapa kios yang ia lewati dipenuhi barang-barang yang tak lazim, botol berisi cairan merah pekat, boneka kayu yang tertawa sendiri, dan cermin-cermin kecil yang permukaannya tampak retak. Seorang wanita tua di salah satu kios menatap lurus ke arah Adit dengan mata hitam legam, tanpa kelopak mata, membuat bulu kuduknya meremang. Tapi Adit hanya bisa terus berjalan melewati kios itu, tak mampu mengendalikan arah tubuhnya. Sesaat kemudian, ia tiba di tengah pasar, di mana sebuah kios besar menarik perhatiannya. Di dalam kios itu, seorang penjual dengan wajah pucat dan senyum dingin berdiri di balik meja, menatapnya lurus dengan tatapan yang tajam. Penjual itu mengulurkan sebuah benda, sebuah kalung perak dengan bandul berbentuk bulan sabit yang tampak bersinar dalam redupnya cahaya obor. Tanpa ia sadari, tangan Adit terulur, seolah ingin mengambil kalung itu. "Ambillah, ini milikmu," bisik penjual itu dengan suara yang dingin namun memikat, seakan-akan menggema di dalam pikirannya. Adit terdiam, seluruh tubuhnya gemetar namun tak bisa bergerak. Kalung itu berkilauan, seolah-olah menyihirnya untuk memegangnya. Ketika jarinya hampir menyentuh kalung itu, perasaan takut yang mendalam menghantam dirinya. Dengan gemetar, ia menarik tangannya kembali. Hanya satu kata terlintas dalam benaknya. Dengan segala daya, ia berusaha mengerahkan kekuatan terakhir untuk membalikan tubuhnya dan berlari. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, dan suara-suara di sekitarnya terdengar semakin aneh, seperti jeritan dan bisikan yang menakutkan. Saat ia mencoba berbalik, tubuhnya tetap terdiam, seolah tertahan oleh kekuatan yang lebih besar.
perasaan takutnya semakin memuncak. Adit hanya bisa pasrah dan terus berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari pasar yang seolah menjeratnya ini. Adit berusaha mengendalikan dirinya, tetapi langkah kakinya malah membawanya berkeliling lebih dalam, seakan-akan ada kekuatan yang memaksanya untuk mengamati setiap sudut pasar gaib itu. Dengan perasaan yang tak menentu, ia terus memandang wajah-wajah para penjual di sana, dan semakin lama, semakin ia merasakan sesuatu yang aneh. Mereka semua terlihat seperti mayat hidup. Wajah para penjual tampak pucat, kaku, dan tak berekspresi. Mata mereka kosong, menatap barang-barang dagangan di depan mereka tanpa benar-benar melihat. Sebagian dari mereka memiliki kulit yang terlihat kering dan retak seperti tanah pecah, dan ada pula yang tampak seperti terbungkus kain lusuh dan usang, seolah tubuh mereka sudah lama terkubur dan baru saja diangkat ke permukaan. Jantung Adit berdegup kencang, tak kuasa menahan rasa takut yang semakin mencekam. Di tengah desakan ketakutannya, ia terus berdoa dalam hati, memohon perlindungan dan keselamatan. Setiap kata dalam doanya ia ulangi, mencoba menguatkan dirinya di tengah pemandangan mengerikan itu. Saat melewati sebuah kios kecil yang dipenuhi botol-botol kaca berisi cairan aneh, Adit melihat seorang penjual yang kepalanya sedikit tertunduk, seolah sedang menatap sesuatu di meja kiosnya. Tapi tiba-tiba, kepala penjual itu terangkat perlahan. Senyum kecil menyeringai muncul di wajahnya, dan gigi-gigi hitam yang terlihat begitu menakutkan menyembul dari bibirnya yang tipis dan kering. Adit mundur selangkah, namun pandangan penjual itu seolah mengejarnya kemanapun ia bergerak. Ia tak bisa berpaling, seolah terjebak dalam tatapan yang membeku dan menyeramkan. Di kios lain, seorang penjual dengan tangan yang kurus kering dan kuku panjang menunjuk sebuah gelang perunggu yang tampak berkarat, seakan-akan menawarkan benda itu padanya tanpa sepatah kata pun. Adit merasa bulu kuduknya meremang, dan ia semakin yakin bahwa ia tak boleh menyentuh apapun di tempat ini. Hatinya berdebar semakin cepat, dan ia terus berdoa, memohon dalam hati agar bisa segera pergi dari tempat ini. Tapi setiap kali ia mencoba melangkah menjauh, suara tawa kecil mulai terdengar dari berbagai penjuru, seolah-olah para penjual ini sedang menikmati ketakutannya. Tawa mereka pelan dan menghantui, melengking dan bergaung, mengisi udara dengan rasa cemas yang tak tertahankan. Semakin ia berjalan, semakin jelas ia menyadari bahwa pandangan dan tawa menyeramkan mereka terus mengikutinya. Adit merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di tengah rasa takut yang mencekam, Adit tak sadar bahwa ia mendekati sebuah kios kecil dengan pajangan perhiasan kuno yang terbuat dari perak dan batu-batu berkilauan. Ada kalung, cincin, gelang, bahkan beberapa cincin bermata merah yang memancarkan cahaya suram di bawah redupnya nyala lentera. Entah mengapa, di antara berbagai benda yang ada, sebuah kalung perak dengan bandul berbentuk bulan sabit menarik perhatian Adit. Ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari kalung itu. Di dalam hati, Adit tahu bahwa ia harus menjauh. Selama ini, ia sudah mendengar begitu banyak kisah tentang pasar gaib, bahwa siapapun yang membeli barang dari sana akan terikat dengan dunia mereka, sulit kembali ke dunia nyata. Namun, godaan itu begitu kuat, seolah ada bisikan yang menyuruhnya untuk mengambil kalung tersebut. Adit merogoh sakunya, dan tanpa sadar merasakan ada uang yang tergenggam di tangannya. Ia tak mengerti bagaimana uang itu ada di sana, karena ia yakin tidak membawa uang ketika mendaki. Tetapi tangan yang menggenggam uang tersebut bergerak sendiri, hampir menyentuh kalung di kios. "Ambil saja, hanya sekali ini, tak ada yang perlu tahu," bisik sebuah suara yang terdengar seperti datang dari dalam pikirannya sendiri. Adit merasakan dorongan itu semakin kuat, menyelimuti akal sehatnya. Namun tiba-tiba, ia teringat pesan neneknya yang dulu sering ia dengar waktu kecil. "Jika kau merasa tertarik pada sesuatu yang bukan milikmu, segeralah berlindung dengan doa." Di tengah ketakutan dan kebingungan itu, Adit kembali menggumamkan doa, kali ini lebih khusyuk daripada sebelumnya, berusaha meredakan dorongan kuat yang aneh tersebut. Ketika ia mencoba menarik tangannya, tatapan sang penjual yang sebelumnya kosong kini berubah menjadi tatapan tajam, penuh amarah. Wajahnya yang pucat kini tampak semakin gelap, dengan mata merah yang bersinar, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam pikiran Adit. Adit menguatkan dirinya, menarik tangannya menjauh dari kalung itu,
dan berbisik dalam hati, "Aku tidak butuh apapun dari tempat ini. Aku hanya ingin keluar." Tatapan penjual itu semakin tajam, dan Adit merasa hawa dingin semakin kuat, seakan amarah dari penjaga pasar tersebut merambat melalui udara. Tiba-tiba, suara tawa di sekitar pasar menghilang, berganti dengan keheningan mencekam yang membuat suasana semakin tak tertahankan. Adit menarik napas dalam, berusaha menenangkan dirinya sambil terus menggumamkan doa. Namun, suasana pasar menjadi semakin menyeramkan, dan ia merasakan tatapan tajam dari para penjual di sekitarnya, seperti amarah mereka yang tak terselubung lagi. Hawa dingin yang aneh merambat semakin kuat, meresap hingga ke tulang. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut namun menakutkan di telinganya. "Kau tak akan bisa pergi tanpa meninggalkan sesuatu." Bisikan itu terdengar begitu nyata, seolah-olah seseorang sedang berbicara langsung di belakangnya. Dengan gemetar, Adit menoleh, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan hitam yang segera lenyap di kegelapan. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah energinya tersedot perlahan. Adit mulai panik. Ia tahu harus segera pergi, tapi bayangan itu masih terngiang di pikirannya, menimbulkan rasa takut yang lebih dalam. Apa maksud mereka? Aku tidak mengambil apapun. Batinnya berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ketika ia melangkah menjauh, tiba-tiba ia melihat tangannya, dan di sana, di pergelangan tangan kirinya, melekat sebuah gelang perak yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Ya Tuhan, dari mana ini datangnya?" gumamnya dengan suara bergetar. Gelang itu terasa dingin seperti es, seolah-olah melekat erat pada kulitnya dan mustahil untuk dilepas. Setiap kali ia mencoba menariknya, gelang itu malah terasa semakin menyatu, menekan pergelangan tangannya hingga terasa nyeri. Sadar bahwa gelang ini mungkin semacam tanda yang menjeratnya, Adit mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam. Ia merapatkan tangan dan berdoa lagi, dengan seluruh ketulusan hati, memohon agar dilindungi dari segala kekuatan jahat yang ada di tempat itu. Di tengah doanya, ia mendengar suara gemerisik di sekitarnya. Para penjual yang tadinya hanya diam di tempat masing-masing kini mulai melangkah mendekatinya perlahan. Tatapan mereka kosong namun dipenuhi dengan rasa lapar dan keinginan yang aneh. Adit mundur dengan panik. Kakinya terseret-seret mundur tanpa arah yang jelas. Di detik itu, Adit benar-benar menyadari bahwa dia harus segera keluar dari tempat ini. Namun, gelang itu terus berdenyut di tangannya, menambah berat tubuhnya setiap kali ia mencoba melangkah. Hanya dengan kekuatan doa dan harapan yang tersisa, Adit mencoba mengumpulkan keberanian untuk melepaskan diri dari cengkeraman pasar gaib ini. "Lepaskan aku. Tolong, Tuhan, keluarkan aku dari sini." Bisiknya pelan namun tegas, berusaha mengusir ketakutan yang menguasainya. Perlahan tapi pasti, ia mulai berlari meski tubuhnya semakin berat, mencoba menjauh dari para penjual yang semakin mendekat. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Adit mulai berlari menjauh dari para penjual yang terus mendekat. Mata mereka yang kosong menatapnya penuh amarah dan dendam. Di tengah rasa takut yang menggulung, Adit terus berdoa, menyebut nama Tuhan berulang kali dalam harapan bahwa ia akan segera terbebas dari jerat pasar gaib ini. Langkahnya semakin cepat, namun suara riuh pasar masih mengikuti di belakangnya, seolah-olah pasar itu bergerak bersamanya. Tawa menyeramkan, suara bisikan, dan gemerincing barang-barang seperti menggemakan dirinya, menambah ketakutan dalam setiap langkahnya. Di sepanjang jalan, bayang-bayang para penjual tampak membayang di pinggir pandangannya. Wajah-wajah pucat dan menyeramkan mereka seolah ikut mengejarnya dengan senyum dingin yang menghantui. "Aku harus keluar dari sini," gumam Adit, berusaha menjaga kesadarannya di tengah kepanikan. Dalam lari yang semakin cepat, ia melihat seberkas cahaya dari celah pepohonan di kejauhan. Mungkin itu jalan setapak yang bisa membawanya kembali ke pos pendakian. Harapannya timbul kembali, memberi kekuatan baru untuk berlari lebih cepat. Meski tubuhnya semakin terasa lemah dan beban di tangannya semakin menyakitkan. Ketika ia hampir mencapai celah cahaya itu, tiba-tiba Adit merasakan sesuatu menahan tubuhnya, seolah-olah ditarik kembali ke dalam pasar. Gelang di tangannya terasa semakin kencang mencengkeram pergelangan, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menahan diri dari rasa sakit itu,
menatap lurus ke depan sambil berteriak dalam hati, "Aku tidak butuh apapun dari tempat ini." Dalam satu hentakan terakhir, ia berhasil menarik tangannya dan gelang perak di tangannya tiba-tiba retak dan pecah menjadi serpihan yang jatuh ke tanah. Begitu gelang itu pecah, hawa dingin di tubuhnya langsung menghilang, dan suara pasar gaib yang riuh perlahan menghilang di kejauhan. Adit merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari menerobos celah pepohonan yang bercahaya di depannya. Suasana berubah, kini hanya ada desiran angin dan suara hutan malam yang terdengar, seolah-olah suara pasar gaib itu lenyap bersama pecahnya gelang tersebut. Ketika ia akhirnya keluar dari bayang-bayang pepohonan, Adit tersungkur di atas tanah, terengah-engah sambil memegang pergelangan tangannya yang kini merah dan terasa perih. Suasana hening kembali mengelilinginya, dan ia menyadari bahwa ia telah berhasil keluar dari jerat pasar setan tersebut. Adit terbaring lemah di atas tanah, napasnya tersengal dan tubuhnya bergetar hebat. Cahaya fajar mulai menyusup di sela-sela pepohonan, memberikan sedikit rasa hangat yang perlahan menenangkan tubuhnya yang masih ketakutan. Setelah beberapa saat, suara langkah-langkah kaki terdengar mendekat, dan dari balik kabut pagi, muncul sosok 3 sahabatnya, Raka, Dito, dan Wulan, yang tampak cemas dan kebingungan. "Adit, kamu di mana saja? Kami mencarimu semalaman," teriak Wulan dengan wajah panik sambil berlari mendekatinya. Adit mencoba tersenyum lemah, menenangkan teman-temannya meskipun rasa takut masih menghantui. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskannya," katanya terbata-bata, berusaha mengingat kejadian semalam yang terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ketika teman-temannya membantu Adit berdiri, Raka tiba-tiba memperhatikan bekas merah di pergelangan tangan Adit yang terlihat seperti bekas luka bakar. "Adit, kenapa tanganmu bisa begini?" tanyanya heran. Adit memandang bekas itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia teringat cengkeraman gelang perak gaib yang sempat menjeratnya, sebuah tanda bahwa pengalaman itu benar-benar terjadi. Namun, ia memutuskan untuk tidak bercerita terlalu banyak, merasa bahwa sahabat-sahabatnya mungkin takkan percaya pada hal yang sulit diterima akal sehat. Dengan suara gemetar, Adit hanya berkata, "Aku tersesat, dan entah bagaimana, aku tiba-tiba berada di tempat yang tidak seharusnya ada." Teman-temannya saling berpandangan, bingung, tetapi memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh. Mereka hanya mengangguk dan membantu Adit kembali turun ke pos pendakian. Sepanjang perjalanan turun, Adit tak henti-hentinya mengucap syukur dalam hati, berterima kasih karena ia berhasil lolos dari pengalaman mengerikan itu. Namun, bayangan wajah-wajah kosong para penjual, gemerincing suara pasar, dan kilauan benda-benda gaib yang ia lihat tetap menghantuinya, seakan meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Sesampainya di pos, Adit duduk termenung sambil memandangi hutan yang membentang di belakangnya. Ia merasa ada yang mengawasinya. Meskipun tak ada siapapun di sana, ia masih mendengar sayup-sayup suara tawa dan riuh pasar di pikirannya, dan setiap kali menutup mata, wajah-wajah penjual gaib itu kembali terbayang dengan jelas. Sejak hari itu, Adit selalu membawa sesuatu untuk dikenakan sebagai pelindung, meskipun ia tak pernah mendaki lagi ke tempat-tempat angker. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa pengalaman itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Sebuah suara samar seperti berbisik, mengingatkan bahwa pasar setan itu masih ada, dan bisa saja memanggilnya kembali kapan saja. Kisah ini mengingatkan kita pada tipisnya batas antara dunia nyata dan dunia gaib, terutama di tempat-tempat terpencil yang penuh misteri. Dalam budaya masyarakat kita, cerita tentang pasar setan atau dunia gaib lainnya bukanlah sekadar dongeng, melainkan bagian dari kepercayaan yang sudah ada sejak lama. Pengalaman Adit di hutan tersebut membawa pesan bahwa meskipun kita seringkali tergoda untuk menguji keberanian atau mencoba mencari sesuatu yang belum tentu nyata, ada kalanya kita perlu menghormati alam dan hal-hal yang tidak kasat mata. Ketakutan yang dialami Adit juga mengajarkan pentingnya doa dan keyakinan sebagai sumber kekuatan, terutama saat menghadapi situasi tak terduga yang di luar kendali. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berhati-hati dan tidak meremehkan kekuatan dari dunia yang tak terlihat. Karena siapa tahu, di saat-saat tertentu dan tempat-tempat tertentu, mungkin saja kita berada lebih dekat dari yang kita bayangkan. Tetap waspada, jaga sikap,
dan selalu berdoa dimanapun kita berada.